Terdengar jelas Bu Laila? Oke. Untuk pembukaan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arianto. Saya akan bertindak nantinya sebagai coach dalam praktek coaching Alur Tirta yang nantinya akan menjadi coachee yaitu Ibu Laila Turnur yang berkomitmen tentang permasalahan yang ada di sekolahnya, yaitu anak kelas 1 sudah bisa baca dan hitung sebelum naik ke kelas 2. Baik, praktek coaching ini akan kami mulai. Kita mulai Bu ya. Assalamualaikum Pak Anto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak. Ya maaf Pak, sebelumnya saya mungkin mengganggu Bapak. Apakah Bapak ada waktu pada siang ini? Saya ingin sedikit berbincang-bincang dengan Bapak. Alhamdulillah saya mempunyai luang waktu luas pada hari ini karena kegiatan-kegiatan pada hari ini tidak terlalu sibuk. Kemudian apa tujuan Ibu berbincang-bincang ini dengan saya ini Bu? Begini Pak, saya alhamdulillah tahun ini Pak masih diberi kepercayaan oleh kepala sekolah memegang kelas 1 Pak. Seru sekali ya Bu. Iya, di mana Pak untuk tahun sebelum ini saya juga memegang kelas 1. Itu Pak, masalahnya adalah untuk tahun kemarin itu saya sepertinya Pak tidak berhasil untuk menjadikan seluruh kelas 1 itu bisa menghitung dan membaca sebelum naik ke kelas 2. Jadi saya untuk tahun ini Pak, saya berkomitmen yaitu untuk bisa menjadikan kelas 1 itu Pak bisa berhitung dan membaca sebelum mereka naik ke kelas 2. Nah, jadi di sini Pak saya menghadapi kendala-kendala atau butuh sharing untuk mencapai komitmen saya itu Pak. Baik Ibu. Sebelumnya Bu, boleh saya tahu apakah Ibu mempunyai suatu harapan untuk kedepannya terhadap siswa Ibu dan ada bentuk tolak ukurnya yang Ibu idamkan di kelas Ibu untuk kelas 1 pada tahun ini? Iya Pak, itu tadi Pak. Harapan saya yang ingin saya capai yaitu adalah untuk menjadikan mereka itu bisa menulis dan membaca sebelum mereka naik ke kelas 2. Itu yang menjadi harapan dan komitmen saya. Baik Ibu. Kemudian apakah Ibu bisa menjelaskan dari tentang siswa itu yang Ibu asuh waktu kemarin lebih rinci Bu tentang yang kelas 1 yang belum bisa membaca dan berhitungnya? Iya. Itu Pak, saya biasanya melakukannya itu hanya dengan mereka meminta menulis huruf abjad itu dari A sampai Z. Mereka menulis di buku mereka dengan melihat di papan tulis. Setelah itu saya juga melakukannya dengan mereka menghafal Pak, menghafal huruf A itu mana, yang D mana, begitu Pak. Begitu Pak saya lakukan usaha saya yang sudah saya lakukan. Berarti Ibu sudah melakukan refleksi ya tentang kegiatan yang telah Ibu lakukan dan telah melakukan juga
identifikasi potensi dan tantangan yang terjadi pada saat itu, Bu, ya. Seru sekali. Baik, Ibu. Bagaimana Ibu mengembangkan untuk komitmen Ibu tadi supaya siswa ini bisa membaca dan berhitung di tingkat kelas 2 nantinya? Oh iya Pak, mungkin Pak nantinya saya bisa mungkin agar anak-anak didik saya itu lebih cepat bisa menulis dan membaca itu mungkin Pak dengan cara mereka menulis angka itu Pak. Menulis angka itu mungkin saya akan sediakan nanti kertas yang bentuknya kotak-kotak. Nanti mereka akan menulis pada kotak itu angka huruf yang mereka ketahui, yang mereka kenal, lalu satu kotak, satu lembar kotak itu satu huruf dan nanti mereka bisa mungkin Pak memasukkannya ke dalam box-box mereka. Jadi mereka itu Pak kan ingin boxnya isinya banyak gitu Pak. Benar, Jadi ya. jadi mereka harus lebih giat lagi untuk mengingat huruf-huruf tersebut. Lalu semakin banyak mereka ingat dengan kenal dengan huruf-hurufnya, lalu nanti mungkin boxnya mereka itu semakin banyak. Terdengar jelas Bu Laila. Oke. Untuk pembukaan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arianto. Saya akan bertindak nantinya sebagai coach dalam praktek coaching Alur Tirta yang nantinya akan menjadi coachee, yaitu Ibu Laila Turnur yang berkomitmen tentang permasalahan yang ada di sekolahnya, yaitu anak kelas 1 sudah bisa baca dan hitung sebelum naik ke kelas 2. Baik, praktek coaching ini akan kami mulai. Kita mulai Bu ya. Assalamualaikum Pak Anto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak. Ya maaf Pak, sebelumnya saya mungkin mengganggu Bapak. Apakah Bapak ada waktu pada siang ini? Saya ingin sedikit berbincang-bincang dengan Bapak. Alhamdulillah saya mempunyai luang waktu luas pada hari ini karena kegiatan-kegiatan pada hari ini tidak terlalu sibuk. Kemudian apa tujuan Ibu berbincang-bincang ini dengan saya ini, Bu? Begini Pak, saya alhamdulillah tahun ini Pak masih diberi kepercayaan oleh kepala sekolah memegang kelas 1 Pak. Oh, seru sekali ya Bu. Iya, di mana Pak untuk tahun sebelumnya, sebelum ini saya juga memegang kelas 1. Itu Pak, masalahnya adalah untuk tahun kemarin itu saya sepertinya Pak tidak berhasil untuk menjadikan seluruh kelas 1 itu bisa menghitung dan membaca sebelum naik ke kelas 2. Jadi saya untuk tahun ini Pak, saya berkomitmen yaitu untuk bisa menjadikan kelas 1 itu Pak bisa berhitung dan membaca sebelum mereka naik ke kelas 2. Nah, jadi di sini Pak saya menghadapi kendala-kendala atau butuh sharing untuk mencapai komitmen saya itu Pak. Oh baik Ibu. Sebelumnya Bu, boleh saya tahu apakah Ibu mempunyai suatu harapan untuk kedepannya terhadap siswa Ibu dan ada bentuk tolak ukurnya yang Ibu idamkan di kelas Ibu untuk kelas 1 pada tahun ini? Iya Pak, itu tadi Pak.
harapan saya yang ingin saya capai yaitu adalah untuk menjadikan mereka itu bisa menulis dan membaca sebelum mereka naik ke kelas 2. Itu yang menjadi harapan dan komitmen saya. Oh, baik Ibu. Kemudian apakah Ibu bisa menjelaskan dari tentang siswa itu yang Ibu asuh waktu kemarin, lebih rinci Bu tentang yang kelas 1 yang belum bisa membaca dan berhitungnya? Iya. Itu Pak, saya biasanya melakukannya itu hanya dengan mereka meminta menulis huruf abjad itu dari A sampai Z. Mereka menulis di buku mereka dengan melihat di papan tulis. Setelah itu saya juga melakukannya dengan mereka menghafal Pak, menghafal huruf A itu mana, yang D mana, begitu Pak. Begitu Pak saya lakukan usaha saya yang sudah saya lakukan. Oh, berarti Ibu sudah melakukan refleksi ya tentang kegiatan yang telah Ibu lakukan dan telah melakukan juga identifikasi potensi dan tantangan yang terjadi pada saat itu Bu ya. Seru sekali. Baik Ibu. Bagaimana Ibu mengembangkan untuk komitmen Ibu tadi supaya siswa ini bisa membaca dan berhitung di tingkat kelas 2 nantinya? Oh iya Pak. Mungkin Pak nantinya saya bisa mungkin agar anak-anak didik saya itu lebih cepat bisa menulis dan membaca itu mungkin Pak dengan cara mereka menulis angka itu Pak. Menulis angka itu mungkin saya akan sediakan nanti kertas yang bentuknya kotak-kotak. Nanti mereka akan menulis pada kotak itu angka huruf yang mereka ketahui, yang mereka kenal, lalu satu kotak, satu lembar kotak itu satu huruf, dan nanti mereka bisa mungkin Pak memasukkannya ke dalam box-box mereka. Jadi mereka itu Pak kan ingin boxnya isinya banyak gitu Pak. Benar Jadi ya. jadi mereka harus lebih giat lagi untuk mengingat huruf-huruf tersebut. Lalu semakin banyak mereka ingat dengan kenal dengan huruf-hurufnya, lalu nanti mungkin boxnya mereka itu semakin banyak. Terdengar jelas Bu Laila? Oke. Untuk pembukaan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arianto. Saya akan bertindak nantinya sebagai coach dalam praktek coaching Alur Tirta yang nantinya akan menjadi coachee yaitu Ibu Laila Turnur yang berkomitmen tentang permasalahan yang ada di sekolahnya, yaitu anak kelas 1 sudah bisa baca dan hitung sebelum naik ke kelas 2. Baik, praktek coaching ini akan kami mulai. Kita mulai Bu ya. Assalamualaikum Pak Anto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak. Ya maaf Pak, sebelumnya saya mungkin mengganggu Bapak. Apakah Bapak ada waktu pada siang ini? Saya ingin sedikit berbincang-bincang dengan Bapak. Alhamdulillah saya mempunyai luang waktu luas pada hari ini karena kegiatan-kegiatan pada hari ini tidak terlalu sibuk. Kemudian apa tujuan Ibu berbincang-bincang ini dengan saya ini Bu? Begini Pak, saya alhamdulillah tahun ini Pak masih diberi kepercayaan oleh kepala sekolah memegang kelas 1 Pak.
Oh, seru Di sekali ya, Bu. Iya, di mana Pak untuk, tahun sebelumnya, sebelum ini saya juga memegang kelas 1. Itu Pak, masalahnya adalah, untuk, tahun kemarin itu saya, sepertinya Pak tidak berhasil untuk, menjadikan, seluruh kelas 1 itu, bisa, menghitung dan membaca sebelum naik ke kelas 2. Jadi saya untuk tahun ini Pak, saya berkomitmen yaitu, untuk bisa, menjadikan kelas 1 itu Pak, bisa berhitung dan membaca sebelum mereka naik ke kelas 2. Nah, jadi, di sini Pak saya menghadapi, eee kendala-kendala atau, butuh, sharing untuk, mencapai komitmen saya itu, Pak. Oh, baik, Ibu. Sebelumnya, Bu, boleh saya tahu, apakah Ibu, mempunyai suatu harapan, untuk ke depannya terhadap siswa Ibu dan ada, bentuk tolak ukurnya yang Ibu idamkan di, kelas Ibu untuk kelas 1 pada tahun ini? Iya, Pak, itu tadi, Pak. Harapan saya yang ingin saya capai yaitu adalah, untuk, menjadikan mereka itu bisa, menulis dan membaca sebelum mereka naik ke kelas 2. Itu yang menjadi harapan dan komitmen saya. Oh, baik, Ibu. Kemudian apakah Ibu, bisa menjelaskan, dari, eee eee, tentang siswa itu yang Ibu asuh waktu kemarin, lebih rinci, Bu, tentang yang, kelas 1 yang belum bisa membaca dan berhitungnya? Iya. Itu Pak, saya biasanya melakukannya itu hanya dengan mereka meminta menulis huruf abjad itu dari A sampai Z. Mereka menulis di buku mereka dengan melihat di papan tulis. Setelah itu saya juga melakukannya dengan mereka menghafal Pak, menghafal huruf A itu mana, yang D mana, begitu Pak. Begitu Pak saya lakukan, usaha saya yang sudah saya lakukan. Oh, berarti Ibu sudah melakukan, refleksi ya tentang, kegiatan yang telah Ibu lakukan dan, telah melakukan juga identifikasi potensi dan tantangan yang, terjadi pada saat itu, Bu, ya. Seru sekali. Baik, Ibu. Bagaimana Ibu mengembangkan, untuk, komitmen Ibu tadi supaya siswa ini bisa membaca dan berhitung di tingkat kelas 2 nantinya? Oh iya Pak, mungkin Pak nantinya saya bisa, mungkin agar anak-anak didik saya itu lebih cepat bisa menulis dan membaca itu, mungkin Pak dengan cara, mereka menulis angka itu Pak, menulis angka itu mungkin saya akan sediakan nanti, kertas yang bentuknya kotak-kotak, nanti mereka akan menulis pada kotak itu angka, huruf yang mereka ketahui, yang mereka kenal, lalu, satu kotak, satu, lembar kotak itu satu huruf dan nanti mereka bisa mungkin Pak memasukkannya ke dalam box-box mereka. Jadi mereka itu Pak kan ingin box-nya isinya banyak gitu Pak. Benar, Jadi, iya. jadi mereka harus, lebih giat lagi untuk mengingat huruf-huruf tersebut. Lalu semakin banyak mereka ingat kenal dengan huruf-hurufnya, lalu nanti mungkin box-nya mereka itu semakin banyak. Terdengar jelas, Bu Laila.